Shalom, puji syukur kepada Tuhan kalau kita bisa hadir lagi tempat ini, berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita gunakan waktu yang indah ini untuk benar-benar belajar apa maunya Tuhan. Saudara ya, saudara, hari ini kita akan belajar hal yang mendasar lagi. Kita back to basic ya, kembali ke dasar supaya kokoh dasar ijaan kita ini di dalam mengiring Yesus. Dan seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, ini ada hubungannya dengan yang disampaikan Bapak Gideon minggu lalu. Karena itu kita baca dulu apa yang sudah kita baca minggu lalu. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Ini yang sudah dibaca, sama-sama kita sudah diuraikan oleh Bapak Gideon minggu lalu. Kita baca ayatnya saja supaya nyambung ya. Yesaya 55 ayat 10-11 saya akan bacakan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11, demikianlah firmanku, firman Tuhan ya, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin, saudara ya. Jadi firman Tuhan, kita kemarin minggu lalu sudah dijelaskan, firman Tuhan ini punya kuasa untuk menjalankan apa yang sudah difirmankan itu. Dia tidak akan kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang seperti yang Tuhan suruhkan melalui firman itu. Nah, hari ini kita mau belajar lebih lanjut bagaimana firman ini bekerja, melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan sesuai firman itu. Kita akan buka Yesaya juga, Yesaya 61. Yesaya 61, kita akan baca beberapa ayat ini ya. 1-4 mungkin, 4 ayat saja. Betulnya panjang, oke, tapi kita batasi waktunya supaya tidak panjang. Yesaya 61, saya akan bacakan 1-4, saudara ya. Roh Tuhan Yahuwah ada padaku. Oleh karena Yahuwah telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Yahuwah dan hari pembalasan Tuhan kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Yahuwah, untuk memperlihatkan keagungannya. 4, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara-saudara, ini sebuah nubuatan oleh Nabi Yesaya bahwa nanti Sang Mesias itu akan melakukan hal ini. Dan dikatakan di sini, ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya apa? Tadi kita sudah baca semua kan? Yang jelek-jelek diganti yang baik. Dan tadi kita sudah baca di Yesaya 55 bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak akan sia-sia, akan mengerjakan persis seperti yang disampaikan firman itu. Jadi semua janji dalam Yesaya 61-1-4 ini, yang menggantikan kain kabung dengan minyak, yang menggantikan abu dengan perhiasan, itu akan terjadi sesuai firman Tuhan. Bahkan dikatakan reruntuhan yang sudah berabad-abad. Artinya apa?
masalah yang sudah suwe masalah ini Tuhan, tidak ada penyelesaiannya. Tapi Tuhan bisa mengatakan apa? Engkau akan membangun reruntuhan itu. Artinya serumit apapun masalah itu, selama apapun, sudah sekronis apapun, Tuhan bisa bikin kita membangun reruntuhan itu. Mendirikan kembali. Bahkan katakan membaharui kota-kota yang runtuh. Tahu artinya membaharui? Kalau dulu reruntuhan itu bangunan kuno, dibangun kembali jadi bangunan yang modern. Itu namanya membaharui. Jadi kalau bangunan kuno dibangun tetap kuno, itu namanya memugar. Tahu ya? Candi Borobudur dipugar ya enggak digakin modern ya sesuai aslinya, itu namanya memugar. Tapi kalau membaharui artinya tadinya bangunan jelek, kuno dan sebagainya didirikan kembali jadi lebih bagus. Ini janji Tuhan. Dan dikatakan di Yesaya 55 itu bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Akan mengerjakan persis sesuai yang Dia perintah. Nah, masalahnya bagaimana hal ini akan terjadi? Kita kembali ke ayat 1 ini. Roh Yahuwah ada padaku. Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk apa? Menyampaikan apa? Kabar baik. Perhatikan saudara, perhatikan lagi sungguh-sungguh. Tuhan menyuruh aku, mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Yang disampaikan apa? Kabar baik. Perhatikan lagi, ini kabar baik, bukan mujizat loh. Ini kabar baik. Bukan kuasa loh. Ini kabar baik. Saudara mungkin belum paham ya, maksud yang saya maksudkan ini, yang dimaksudkan firman Tuhan ini ya. Saya akan memberikan contoh yang sering saya ceritakan di sini. Ketika saya sakit, saya mendengarkan siaran radio. Waktu itu hambanya penginjil Reinhard Bonnke. Itu disiarkan siaran ulang. Ya, itu khotbahnya dia siaran ulang ya, bukan live. Itu siaran ulang ya. Dan dia membacakan ayat ini persis. Roh Tuhan ada padaku, Tuhan telah mengurapi aku, dan aku telah diutus untuk menyampaikan kabar baik. Saya saat itu tidak sedang berhadapan-hadapan dengan Reinhard Bonnke. Saya saat itu tidak sedang mendengarkan siaran langsung. Saya hanya mendengarkan siaran ulang saja. Tetapi yang saya dengarkan waktu itu adalah kabar baik. Dan kabar baik itu memang waktu itu yang membacakannya Reinhard Bonnke, tapi aslinya dari mana ini? Dari Yesaya ngomong. Yesaya dari mana? Dari mulutnya Tuhan. Yesaya 55 tadi kita baca. Setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, melainkan dia akan dengan kuasa itu akan mengerjakan seperti yang dia firman. Waktu saya mendengarkan kabar baik itu keluar dari mulutnya Tuhan awalnya, disampaikan lagi, dibacakan oleh Reinhard Bonnke, dan itu diterjemahkan oleh penerjemahnya dalam bahasa Indonesia, sehingga saya dengar dan saya pahami, dan saya sembuh. Ingat, saya tidak sedang berhadapan-hadapan dengan Reinhard Bonnke. Saya tidak sedang mendengarkan siaran langsungnya dia. Berbeda dengan yang dialami oleh Pak Abed. Saudara kalau kepingin tahu, tanya Pak Abed. Pak Abed dulu pernah berhadapan-hadapan dengan Reinhard Bonnke. Dengan sepatah kata, badan segitu besarnya itu terlempar berapa meter. Tanya sendiri ceritanya sama Pak Abed. Itu namanya urapan. Yang membuat Bapak Abed terlempar itu sampean di hadapannya Reinhard Bonnke, itu namanya urapan. Itu urapan yang diberikan Tuhan kepada Reinhard Bonnke. Yang saya alami berbeda. Saya tidak sedang mengalami urapannya Reinhard Bonnke. Saya sedang mengalami kabar baik. Yang saya alami berbeda. Yang sedang saya alami waktu itu ketika saya sembuh itu adalah saya menerima sebuah kabar baik. Kita baca ya beberapa perkataan Yesus
cepat saja. Jadi saya nggak nunggu saudara menemukan ayatnya. Saudara boleh baca yang di overhead ini. Matius 9, 21, 22. Saudara boleh catat baca di rumah. Saya bacakan Matius 9, 21, 22. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Perhatikan ada kata-kata imanmu telah menyelamatkan engkau. Markus 10, 51, 52. Saudara tahu ya yang tadi kita baca itu mengenai wanita pendarahan menyentuh jubah Yesus dan dia sembuh. Markus 10, 51, 52. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini siapa? Kisahnya Bartimeus. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perhatikan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas 7, 48, 50. Lalu ia, Yesus berkata pada perempuan itu, dosamu telah diampuni. 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ini ketika Yesus bertemu dengan wanita yang memecahkan minyak yang mahal itu, narwastu. Dia ngomong imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah membuat engkau diampuni dosanya. Lukas 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kembali dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini beberapa contoh. Karena apa? Banyak mujizat yang Yesus tidak mengatakan hal ini. Artinya banyak mujizat yang dilakukan Yesus oleh karena urapan yang Yesus punyai. Tetapi ada beberapa kasus mujizat terjadi bukan karena urapannya yang ada pada Yesus, tetapi ada orang yang menanggapi kabar baik itu dengan iman. Saudara-saudara, dikatakan tadi Yesaya 55 yang kita baca minggu lalu, yang diuraikan Pak Gideon. Setiap firman yang dikeluarkan dari mulutnya Tuhan, itu ada kuasanya untuk menjadi seperti yang difirmankan. Setiap orang yang dengan iman menerima kabar baik itu, maka firman itu akan mengerjakan persis seperti yang dikatakan oleh firman itu. Ada banyak kasus memang mujizat terjadi oleh karena urapan sang hamba Tuhan itu. Benar. Banyak terjadi di situ ketika Yesus pun menyatakan banyak mujizat itu banyak terjadi oleh karena urapan yang Yesus ada, yang Yesus punya. Tetapi beberapa kasus yang kita baca tadi, Yesus ngomong jelas, yang ngomong bukan orang lain, bukan nabi, bukan terjemahan, bukan pemikiran saya, tetapi Yesus ngomong iman orang itu yang menyelamatkan orang itu. Ini pelajaran dasar, saudara-saudara. Ini yang sering saya katakan, bolak-balik kepada saudara, termasuk kepada anak saya. Kalau firman Tuhan disampaikan, siapapun yang menyampaikan, itu urusan kedua. Yang penting apakah itu firman Tuhan yang disampaikan. Kalau firman Tuhan yang disampaikan, maka seperti Yesaya 55 tadi, firman itu punya kuasa untuk melaksanakannya. Sesuai dengan firman itu. Jadi ketika kita menanggapi sebuah kabar baik, sebuah firman Tuhan dengan iman,
maka firman Tuhan itu berkuasa untuk terjadi seperti yang difirmankan itu. Karena itu ketika saya sembuh, bukan karena urapan yang Pastor Reinhard Bonnke punya, bukan. Tetapi karena kabar baik yang dia sampaikan, saya tanggapi dengan iman, maka sembuhlah saya. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak pernah yang namanya kedaluarsa. Kitab ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Tetapi ketika saudara baca sekarang, kalau saudara percaya firman itu, maka terjadi sesuai dengan firman itu. Karena itu dikatakan, itulah kabar baik. Saudara tahu artinya Injil? Injil itu artinya kabar baik. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, sebetulnya kita sedang menerima kabar baik itu. Nah, langkah berikutnya, apakah saudara percaya akan kabar baik itu atau tidak? Kalau saudara percaya, tidak ada satupun yang menghalangi saudara menerima apa sesuai janji kabar baik itu. Saya tanya, ada enggak yang bisa menghalangi Tuhan? Enggak ada kan? Artinya kalau firman Tuhan itu keluar dari mulutnya Tuhan, tidak ada satupun perkara yang bisa menghalangi Anda untuk menerimanya. Tergantung Anda menerimanya sebagai kabar baik dari Tuhan, ataukah itu cuma omongan pendetanya saja. Kalau saudara menerimanya dengan iman bahwa itu adalah kabar baik yang keluar dari mulutnya Tuhan sendiri, maka terjadi seperti apa yang difirmankan. Ini dasar saudara. Kalau saudara tidak memahami ini, percuma. Walaupun murid seluruh datangkan ke sini untuk khotbah pun percuma. Saudara nggak akan terima kabar baik. Saudara akan berharap apa? Urapannya hamba Tuhan itu. Karena itu nanti ya saudara perhatikan, nanti kalau ada KKR di sana, orang berbondong-bondong ke sana. KKR di sana, orang berbondong di sana. Sebetulnya kalau saudara tanya si murid Serulo, saudara tanya Reinhard Bonnke, apa yang kau harapkan? Siapa yang kau harapkan datang ke sini? Pasti dia akan jawab, yang aku harapkan adalah yang tidak mengenal Yesus datang ke sini. Pasti itu yang mereka katakan. Tetapi banyak orang yang mengenal Yesus berbondong-bondong mencari urapan. Saat ini kita mau belajar bahwa urapan baik, urapan penting, betul. Tetapi ada satu yang bersifat universal, yaitu kabar baik. Setiap saudara mendengar kabar baik, bahkan saudara nggak usah dengar, saudara baca sendiri kabar baik itu. Saudara beriman, maka terjadi seperti yang saudara iman. Ini dasar. Dan ini harus saudara punyai. Supaya firman Tuhan yang berikutnya saudara dengar, saudara baca, saudara renungkan, benar-benar terjadi. Sesuai yang tadi Yesus ngomong, imanmu menyelamatkanmu. Saudara tahu namanya urapan? Urapan itu juga ada batasannya. Kita baca Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ini mungkin agak banyak kita baca. Saya bacakan Lukas 4:16. Ia, Yesus, datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, ini kebiasaannya Yesus, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Tepatnya waktu itu adanya hukum Taurat ya, karena Alkitab belum selengkap ini waktu itu. 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, ini yang kita baca tadi, Yesaya pasal 61 tadi. Ayat 17, ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Yesus sedang menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Dia sudah mulai membacakan ayat tadi yang disampaikan Nabi Yesaya. Dia sedang mengabarkan kabar baik itu. Ini saya ngomong loh ya, yang ngomong ini Yesus loh ya, bukan Reinhard Bonnke, bukan Maurice Seruru, bahkan bukan Yusak Danle yang tidak ada apa-apanya. Ini Yesus sendiri. Ayat 21. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus menyatakan bahwa nas ini yang dia bacakan ini digenapi saat ini ketika dia hadir di bumi. Ayat 22, dan semua orang itu membenarkan dia, setuju. Orang-orang semua setuju dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Perhatikan ya, Yesus tadi ngomong, aku telah diurapi, aku supaya diutus menyampaikan kabar baik. Perhatikan, kabar baik. Tapi apa yang dia katakan orang-orang ini? Kata-kata yang indah yang dia ucapkan. Yesus sedang mengabarkan kabar baik. Tapi yang menangkap bukan kabar baik, kata-kata indah. Kata-kata retorika. Hanya kata-kata seperti gubernur yang di sono itu, hanya kata-kata tidak ada buktinya. Perhatikan, Yesus ngomong jelas-jelas dia sendiri, ini Yesus sendiri yang menyampaikan kabar baik. Menerimanya apa? Kata-kata indah. Lalu mulai mempertanyakan, sing ngomong iki sopo? Nek Nabi Yesaya aku percaya, sing ngomong ini kan anaknya Yusuf. Nah, mulai dia melihat orang yang menyampaikan. Akhirnya orang-orang ini tidak memahami bahwa yang sedang disampaikan adalah firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Tetapi orang ini menanggapi itu sebagai kata-kata indah yang dikeluarkan oleh siapa ini? Luhan hai Yusuf. Siapa yang ngomong di depan itu? Yusak anaknya Pak Daniel. Padahal yang sedang disampaikan adalah kabar baik yang keluar dari mulutnya Tuhan. Saudara tahu ujung ceritanya? Saya lompat aja. Ayat 28. Supaya tidak terlalu panjang. Betulnya saya ngomong panjang itu senang karena yang saya sampaikan kabar baik. Tapi mungkin kadang-kadang membuat kita malah kehilangan fokus. Ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu ia pergi. Ini yang ngomong bukan Yusak, yang ngomong bukan Reinhard Bonnke, yang ngomong Yesus sang Mesias. Tapi orang bisa menanggapinya dengan berbeda. Bisa marah, bisa bawa Yesus mau dicemplung dari ke jurang. Ini Yesus loh yang ngomong. Karena itu saudara-saudara, setiap kali saya menyampaikan firman, saya tidak pernah terlalu peduli apakah orang mendengarkan saya apa tidak. Karena apa? Yesus pun loh berakhir begini. Saya cuma setiap kalinya saya menyampaikan firman, saya mengingat Tuhan, siapapun yang engkau berkenan mereka menerima firman ini, ya biarlah dia menerimanya. Kalau dia tidak menerima ya sudah, wong Yesus sendiri aja yang ngomong, ya digitu kok. Apalagi cuman saya, seorang Yusak, anaknya Pak Daniel. Saya tidak pernah berpikir terlalu tinggi ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Karena Yesus pun digituin. Yesus pun ngomong, aku menyampaikan kabar baik loh, dicemplung jurang mauan. Katanya firman Tuhan itu katanya kata-kata indah katanya. Ini Yesus sendiri. Artinya apa? Kabar baik itu
Walaupun disampaikan oleh orang yang penuh dengan urapan. Percuma, karena apa? Orang-orang ini mengharapkan urapan. Kalau saudara baca tadi ayatnya lebih lengkap, dia berharap Yesus mengadakan mujizat di situ. Membuktikan bahwa dia punya mujizat. Artinya apa? Dia kepingin Yesus itu mengeluarkan urapannya. Yesus punya, tapi Yesus tidak mau. Karena Yesus sedang membacakan nas ini. Dia sedang membacakan bahwa ada kabar baik lintas generasi, lintas zaman yang sedang dia katakan dengan mulutnya dia. Bukan mulutnya Nabi Yesaya, ini mulutnya dia sendiri. Keluar dari mulut Yesus bahwa firman ini akan terjadi lintas generasi, akan kita dengarkan sekarang ini. Sekian ribu tahun sesudah kejadian ini. Firman ini akan lintas generasi dan Yesus tidak mau mengotorinya dengan urapan yang dia punya. Dia murni tidak menyampaikan saat itu bahwa ini kabar baik. Engkau bahkan bisa mendengarnya dari siapapun. Engkau bisa dengar dari radio, dari internet, dari baca Alkitab, dari siapapun yang mengomongkan firman kepada telingamu. Ketika kabar baik itu disampaikan, siapapun, entah anak Yusuf, entah anak Pak Daniel, entah anaknya Pak Jono, siapapun itu. Ketika kabar baik disampaikan, terima dengan iman, itu akan menyelamatkanmu. Itu akan mengerjakan perkara dahsyat sesuai yang difirmankannya. Tuhan rindu. Ketika Yesus ngomong ini, dia rindu. Orang-orang tidak memandangnya sebagai anak Yusuf. Dia rindu. Yang dia katakan ini adalah seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ini keluar dari mulutnya Tuhan. Maka setiap firman itu mengerjakan perkara besar. Saudara-saudara yang di sini yang melayani. Saya masih ingat dulu Pak Jono ya. Saya dulu suka bersihkan gereja ini waktu masih kecil. Saya nemukan buku di sini, bukunya Pak Jono ya. Isinya itu penuh dengan rapalan, saudara. Tak ceritakan nggak apa-apa Pak ya. Isinya itu mantra-mantra buku itu, saudara. Saya masih kecil, masih mungkin seperti Al itu Masian. Saya nyapu-nyapu di sini. Dulu podiumnya kan besar, banyak tumpuk-tumpuk tak rapikan, tak tata gitu ya. Nemu buku isinya rapalan semua. Ono macan putih, ada macam-macam. Tetapi puji Tuhan sekarang Pak Jono yang dia pegang kabar baik Pak ya. Kalau Bapak melayani di luar menyampaikan, sudah tidak perlu rapalan itu Pak. Bapak tinggal ngerapal yang satu ini. Roh Tuhan ada padaku. Ya Pak ya. Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Itu Pak Jono, kalau saudara Pak Jono ini mau melayani, tinggal rapal yang satu ini Pak. Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik. Saudara semua pun ya boleh begitu. Ketika saudara digerakkan roh untuk melayani seseorang, untuk menyampaikan berita baik, saudara tinggal rapal ini saja, roh Tuhan ada padaku. Dan dia telah mengurapi aku. Dia telah ngutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Perhatikan, menyampaikan kabar baik. Kalau yang saudara layani tidak ngereken, ojo sakit hati. Saudara hanya menyampaikan kabar baik itu. Kalau orang itu beriman, maka kabar baik itu akan mengerjakan perkara ajaib pada orang itu. Kalau dia tidak beriman, menyepelekan seperti Yesus tadi, didongkrak namanya, ya tidak apa-apa, dia rugi sendiri. Dia tidak menerima kabar baik itu. Jadi saudara-saudara sebagai anak Tuhan, Yesus ngomong apa? Aku ini sebagai yang sulung, kita ini pengikutnya. Kalau Yesus sudah menyampaikan kata-kata ini sebagai yang sulung, sekarang kita semua berhak menyampaikan hal yang sama. Roh Tuhan ada padaku. Dia sudah mengurapi untuk mengabarkan kabar baik. Karena saudara semua, suami, istri, teman, adik, kakak, orang tua, anak itu boleh saling mengingatkan dengan firman Tuhan. Pak, sabar toh Pak. Katanya disuruh ngampuni loh Pak, firman Tuhan. Oh, ya. Gak
apa wis meneng ae. Pokoknya udah nyampaikan kabar baik itu. Enggak apa-apa. Asalkan saudara jangan kemudian berbantah-bantah dengan orang itu. Dikasih tahu enggak mau ya sudah diam saja. Asalkan saudara sudah menyampaikan kabar baik itu. Perkara orang itu menerima kabar baik itu syukur dia akan diberkati Tuhan. Akan terjadi perkara ajaib pada orang itu ketika dia menerima firman itu. Karena Yesus ngomong, imanmu menyelamatkanmu. Bahkan ada ayat lain Yesus ngomong apa? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Walaupun engkau tidak melihat Yesus sekarang, yang kau lihat cuma seorang Yusak saja. Tetapi kalau engkau percaya yang saya sampaikan ini kabar baik yang keluar dari mulutnya Yesus waktu itu, engkau akan mengalaminya. Setiap firman Tuhan jangan sepelekan. Jangan anggap enteng. Karena itu adalah kabar baik. Itu adalah gospel. Itu adalah Injil. Kalau firman Tuhan disampaikan, engkau diberkati. Terima itu, aku diberkati. Pak, tapi saya aku ada duit, dompetku kosong nih. Apa tadi Yesus ngomong? Berbahagialah orang yang percaya, walaupun belum melihat. Kalau saudara walaupun dompetmu kosong, kalau saudara percaya aku diberkati, berbahagia. Saya tuh heran sama orang figur yang satu ini. Kita baca Mazmur 27 ayat 13-14. Saya heran, sungguh saya sangat heran sama yang namanya Daud ini. Daud ini kan lahir sebelum ada Yesaya toh. Daud ini kan sudah lahir, sudah mati sebelum Yesus ada toh. Tapi lihat ayat 13 ini, 27 ini. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Yahuwah di negeri orang-orang yang hidup. Ini Daud loh yang ngomong, yang tidak pernah dengar kata-kata Yesaya, yang tidak pernah dengar kata-katanya Tuhan Yesus. Tapi dia ngomong, aku percaya akan melihat. Akan tuh sudah terjadi belum? Belum. Tapi Daud ngomong, aku percaya akan melihat. Ayat berikutnya lebih mantap. Nantikanlah Yahuwah. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Yahuwah. Yang namanya menanti itu sudah ada belum? Belum. Daud ini loh sudah ada sebelum ada Yesaya, sebelum ada Yesus lahir. Tapi Daud punya iman yang ajaib. Aku percaya akan melihat. Kalau saudara sekarang ngasih dompetnya kosong, firman Tuhan ngomong engkau diberkati. Bahkan ada pujian ngomong, aku diberkati semenit, 2 menit, enggak toh? Sepanjang hidupku diberkati. Sudah percaya itu. Walaupun belum terjadi, ngomong seperti Daud, aku percaya akan melihatnya. Mungkin sekarang ada yang masih merasa sakit. Mungkin Bu Lami masih merasa, Pak, masih sesek, enggak apa-apa. Bu Lami ngomong sama iblis, sama penyakit itu. Aku percaya, aku akan mengalami napasku pelong. Katakan Bu Lami, ini sebuah contoh yang saya lakukan dulu waktu saya sakit. Bu Lami, saya ngaca, Yusak kamu sembuh. Saya ngaca, saya ngomong dari diri saya sendiri, Yusak kamu sembuh. Kamu akan berjalan lebih kuat dari sebelumnya. Saya tak ceritakan kesaksian saya toh. Saya di kantor ada lift lantai 4, saya tidak pakai lift, saya naik lari. Yang naik lift kalah cepat, saya sudah muncul di depan lift ini. Karena saya ngomong pada saya sendiri di depan kaca, Yusak kamu sehat, lebih kuat dari sebelumnya. Dan saudara harus mengatakan setiap janji firman Tuhan dengan iman seperti Daud. Aku percaya akan melihatnya, aku percaya akan mengalaminya. Perhatikan, tidak ada satu kuasa yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Artinya, tidak ada satu kuasa yang bisa menghalangi setiap firman Tuhan digenapi dalam hidupmu masing-masing, saudara-saudara.
hanya perlu engkau percaya. Dan tadi resepnya Daud, kuatkan dan teguhkan hatimu. Entenono Tuhan. Tungguin Tuhan. Supaya dia membuat engkau akan melihatnya sendiri. Akan mengalaminya sendiri. Hari ini saudara-saudara, pelajaran ini kembali ke dasar sekali. Ini dasar kekristenan. Kalau saudara nggak mengerti dasar ini, percuma 1000 firman disampaikan kepada saudara. Saudara akan mengharapkan urapan-urapan hamba Tuhan yang sedang mengatakannya. Jangan. Harapanmu harus kepada Tuhan sendiri. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu cukup untuk mengerjakan perkara yang dahsyat. Syukur-syukur yang diutus itu Reinhard Bonnke, ya itu puji Tuhan. Lebih instan rasanya ya, lebih cepat ya, karena ada urapan-urapan dahsyat yang dia punya. Tetapi kalaupun tidak, sekalipun yang ngomong ini orang-orang biasa saja, aku percaya pada firman-Nya yang luar biasa. Itu yang harus saudara pegang. Walaupun yang menyampaikan orang biasa, saudara harus berharap kepada firman-Nya yang luar biasa. Ayat penutup, Matius 10, 40, 41. Saya bacakan, Matius 10, 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Ini sih ngomong, ini kitab Matius ya, yang ngomong pasti Yesus kan ya. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Perhatikan kata-kata ini. Ia menyambut dia yang mengutus aku. Apa tadi Yesaya ngomong? Dia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Berarti ini ngomong soal kabar baik. Ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kalau saya sekarang menyampaikan kabar baik, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, dan saudara menerima saya sebagai pembawa firman Tuhan, engkau akan menerima upah pembawa firman Tuhan. Kalau engkau menganggap saya ala yusak arek wingi sore anaknya Pak Daniel, ya sudah, engkau akan menerima berkatnya anak wingi sore. Paham saudara ya? Tetapi ketika engkau menerima firman yang saya sampaikan ini sebagai firman yang dikatakan tadi apa? Kalau engkau ada orang menyambut kamu, ini contohnya saya ya, menyambut saya, ia menyambut Yesus. Dan barang siapa menyambut Yesus, ia menyambut yang mengutus. Artinya menyambut yang menyampaikan kepada Nabi Yesaya. Jadi ketika saudara menyambut firman yang saya sampaikan ini, engkau sedang menyambut Bapa di sorga sendiri yang sedang berfirman kepada saudara. Kalau saudara pahami ini, saudara akan bersuka cita setiap kali mendengar firman. Baik dari radio, baik dari rekaman, baik dari hamba Tuhan yang hebat, maupun hamba Tuhan yang biasa-biasa. Saudara gak peduli dengan yang menyampaikan, karena saudara semua akan anggap bahwa siapapun yang menyampaikan itu, dia sedang menyampaikan kabar baik. Dan upah penyampai kabar baik itu saudara akan terima. Seperti yang disampaikan, terjadilah dalam hidup. Saudara tahu siapa yang ngomong seperti ini? Ada yang ingat enggak? Ini seorang wanita perawat yang namanya Maria. Dia ngomong, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah sesuai dengan yang engkau firmankan itu, yang engkau sampaikan itu. Apakah saudara mau bersikap seperti Maria setiap kali mendengar firman Tuhan? Kalau mau, maka terjadilah. Saya berpikir-pikir, namanya anak muda pikirannya macam-macam ya. Seandainya Maria waktu itu ngomong, enggak mungkin Tuhan, mungkin dia akan cari wanita lain untuk mengandung janin Yesus.
Tetapi karena Maria ngomong terjadilah, maka sesuai firman ini, ketika kabar baik disampaikan oleh malaikat kepada Maria, dia ngomong terjadilah, maka terjadilah sesuai yang diimani oleh Maria. Jadi cara kerja firman Tuhan seperti itu, saudara. Tidak pandang bulu bagaimana saudara mendengarnya, dari siapa, melalui media apa, tetapi bagaimana engkau menanggapi firman itu yang paling penting. Ketika engkau menerimanya sebagai firman Tuhan, bukan kata-kata indah, maka firman itu berkuasa. Seperti disampaikan Pak Gideon minggu lalu, berkuasa untuk menggenapinya. Terjadi sesuai firman Tuhan. Saudara, pegang ini. Kalau terjadi keraguan, ingat katanya Daud, kuatkan, teguhkan hatimu, nantikan Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Miarana masipo tekiano matuka ratakasitu. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Ribuan tahun yang lalu engkau sudah sampaikan melalui Nabi Yesaya. Dan kira-kira 2000 tahun yang lalu, engkau sendiri dalam rupa manusia mengulanginya lagi, mengatakannya dari seorang mulut manusia. Untuk menjadikan dasar bagi kami semua, bahwa mulut kami juga mulut manusia. Seperti mulut Yesus waktu itu. Setiap firman yang keluar, yang kami perkatakan, punya kuasa untuk melakukan. Seperti hujan, seperti salju yang turun tidak akan kembali sia-sia. Akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu rindu, kumpulan kecil ini akan menjadi prajurit-prajurit yang perkasa Tuhan. Untuk menjadi pembawa-pembawa kabar baik. Mungkin kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada tangganya, kepada temannya, kepada siapapun Tuhan. Oh Rana Matosikato Rana. Dan kasih Tuhan. Terima firman Tuhan ini. Roh Tuhan ada pada dirimu masing-masing saat ini. Tuhan sendiri sudah mengurapi Anda sekalian. Dan Dia sudah mengutus Anda sekalian untuk menyampaikan kabar baik. Sebelum saudara menyampaikannya kepada orang lain, saudara terima dulu. Sebab Tuhan selalu ngomong, berikan yang ada padamu. Kalau engkau sendiri tidak punya, bagaimana engkau menyampaikannya kepada orang lain? Kabar baik itu harus saudara terima dulu. Jadi milikmu dulu. Ketika hatimu dipenuhi kabar baik itu, barulah engkau bisa memberikannya kepada orang lain. Terima hari ini kabar baik ini. Terima kabar baik ini. Jangan pandang siapa yang menyampaikannya. Tapi kabar baik ini pada mulanya keluar dari mulutnya Tuhan di sorga. Disampaikan melalui mulut Nabi Yesaya. Diulangi oleh mulut Yesus menjadi manusia di bumi. Yang lemah boleh berkata dengan mulut masing-masing, aku kuat. Yang miskin boleh berkata, aku kaya. Yang sakit boleh berkata, aku sembuh. Yang ada masalah boleh ngomong, aku ada jalan keluar. Yang sedih boleh ngomong, aku bersuka cita. Yang kebingungan boleh ngomong, aku kuat di dalam Tuhan yang punya rancangan penuh damai sejahtera. Rene mekiano masikato rana masih. Tuhan, kami tahu perjalanan kami ke depan tidak lebih ringan. Tetapi kami sekarang punya kabar baik bersama dengan kami, Tuhan. Kabar baik yang tidak perlu jerih payah kami bahkan. Tidak perlu kami bantu karena kabar baik itu punya kuasa sendiri untuk menggenapi dengan sendirinya apa yang menjadi isi kabar baik tersebut, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ini anugerah yang dahsyat untuk kami manusia-manusia berdosa ini. Kami terima Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.